Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Yang akan saya jelaskan tentang regresi linier berganda. Adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggrisnya atau istilah lainnya disebut dengan multiple linear regression. Adapun tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah mengetahui seberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel sudah diketahui. Baik, masuk kita pada apa saja yang dipergunakan dalam regresi linear berganda. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah 1. Koefisien determinasi, kedua uji F, dan ketiga uji T. Persamaan regresi sebaliknya dilakukan di akhir analisis, karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikannya. Kapan uji T digunakan? Uji parsial atau uji T yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Saya akan membahas mengenai syarat pada uji part sampel test. Memiliki syarat yang pertama adalah data yang dimiliki oleh subjek adalah data interval atau rasio. Kedua kelompok data berpasangan berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum melakukan uji part sampel test dilakukan terlebih dahulu uji normalitasnya. Part test itu merupakan bagian dari analisis parametrik, sehingga hal yang harus diperhatikan sebelumnya atau pertama kalinya adalah datanya harus berdistribusi normal. Tentu untuk mengetahui hal tersebut, apakah data yang akan digunakan telah berdistribusi normal atau belum, maka harus dilakukan pertama adalah uji kenormalan atau uji normalitas terlebih dahulu. Jika seandainya uji normalitas itu tidak dapat terpenuhi sama sekali, maka alternatif yang tepat atau yang dapat kita gunakan adalah uji Milkowson yang merupakan analisis statistik non-parametrik. Saya melanjutkan materi kami dengan judul uji statistika atau uji T, yang dimana untuk melakukan pengujian T maka dapat digunakan rumus sebagai berikut, yang dimana T sama dengan beta I kali N I bagi S I kali beta I bagi N, yang dimana T mengikuti fungsi T dengan derajat kebebasan atau sering disingkat dengan DF. Saya akan meneruskan penjelasan dari kelompok kami, yang dimana konsep dasar analisis regresi berganda yang dimana bertujuan untuk mengetahui ada dua atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas, yang dimana X terhadap variabel terikat pada Y. Uji bertujuan untuk mengetahui atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas ke X terhadap variabel Y. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami, yaitu dasar pengambilan keputusan uji T. Nah, dasar pengambilan keputusan uji T sendiri terbagi dua, yaitu jika nilai sig kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, sebaliknya, jika nilai sig besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk T tabel sendiri, teman-teman bisa searching di Google berapa hasil dari T tabel sendiri. Oke, baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Peran Kristiani Zaloho dengan NIM 2201296, di mana saya akan menjelaskan atau menerangkan secara detail bagaimana cara kita memudahkan uji T ini ke dalam bentuk SPSS. Oke, langsung saja saya sudah menyiapkan yaitu 10 sampel di dalam Microsoft Excel. Ini Microsoft Excel datanya sudah tertera ya kawan-kawan. Nah, dimana kita akan mempaste, langsung saja kita yaitu ada motivasi X1, minat X2, dan prestasi X3 dengan 10 sampel. Oke, dimana
kita akan mempaste dari sampel pertama sampai dengan prestasi di sampel terakhir. View dulu. Kita masuk ke analyze, nanti ada di sini banyak pilihan, yaitu kita pilih ke regression, lalu ke linear regression, dan nanti muncul yaitu ini. Oke, linear regression, di mana motivasi X1 dan minat X2 ke independen dan prestasi adalah masuk ke dependent mana. Oke, hasilnya adalah dari hasil sampel atau pengurangan dari jumlah sampel dikurang jumlah variabel dikurang dengan 1, yaitu 7. Oke, 7 hasilnya adalah yang dari 0,05 kita cari bahwa 7 poin ke-7 adalah 2,365. Oke, sudah jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan koefisien. Oke, baru kita masuk ke cara pembacaan perumusan koefisien ini kawan-kawan seperti apa. Oke, pengisian hipotesis pertama adalah 0,390 signya. Lalu lebih besar dari 0,05 dengan nilai hitung adalah 0,917 lebih kecil dari t-tabel. Sehingga t-tabelnya adalah yang kita dapat dari 7 adalah 2,365. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H1 kita ditolak. Oke, dan yang kedua adalah hipotesis yang kita dapat adalah 0,944 kurang lebih kecil dari 0,05. Dan lalu nilai hitung kita adalah 0,72, maka t-tabel kita adalah 2,365. Oke, di situ sudah jelas ya bahwa kita masuk ke model determinisasi atau poin yang terakhir, yaitu model R squared. Oke, R squared kita yaitu 10,9. Oke, ini adalah poin terakhir yang kita jelaskan, yaitu pertama, berdasarkan output yang kita dapat dari model summary kita ini adalah diketahui bahwa R squared sebesar adalah 0,109. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 10,9%. Oke. Ini saja dulu teman-teman, saya rasa ini sudah cukup jelas. Apabila ada pertanyaan, maka kita akan mengadakan sesi tanya jawab di ruang. Oke, nanti di dalam ruang kelas kita akan sesi tanya jawab. Di situ apabila ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan, kami dari kelompok 6 nantinya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Itu saja dulu teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, ho.